Setiap pria ingin memiliki keberanian seperti harimau bertaring tajam, tapi mengendalikannya tidaklah mudah. Ketika seekor harimau hampir tenggelam, seorang pria bisa saja membunuhnya. Namun ketika dia melihat keputusasaan di mata harimau itu, hatinya berubah. Dia melepaskan jebakan kayu dan membebaskannya. Harimau itu mencium baunya dan pergi. Saat itu, pria itu tidak tahu bahwa harimau yang sama akan mengubah takdirnya. 10.000 tahun yang lalu, suku-suku memburu mammoth untuk persiapan musim dingin. Mereka memasang perangkap. Mammoth pemimpin jatuh ke dalamnya, tapi berhasil memutuskan tali-tali itu. Banyak pria terseret di tanah. Meskipun begitu, mammoth itu masih terperangkap dalam jaring. Lalu pria itu sendiri ikut terjerat. Mammoth itu memanjat bukit, dan saat berhasil membebaskan diri, dia menyerangnya. Pria itu mengambil tombak dan menusuk dadanya, tapi tidak berhasil. Kemudian dia menancapkan tombak ke batu dan memancing kemarahan binatang itu. Mammoth itu menyerbu langsung dan menerobos. Sementara pria itu jatuh ke dalam celah dan selamat. Sekarang dia menjadi pahlawan bagi sukunya. Sebagai hadiah, mereka memberinya Evart, gadis tercantik. Tapi sebelum mereka menikah, para penyerbu menyerang desa. Banyak yang diperbudak, termasuk Evart. Pria itu berangkat bersama dua rekannya untuk menyelamatkannya. Di perjalanan, Evart meninggalkan tanda-tanda untuk membimbing mereka. Suatu malam, seorang penjaga mencoba memperkosanya. Tapi pria itu datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Saat mereka melarikan diri, mereka memasuki wilayah burung-burung raksasa yang mengerikan. Dia melempar batu ke salah satunya dan membunuhnya. Namun seekor lainnya yang lebih ganas datang. Dia menggunakan bambu sebagai pisau dan menusuknya. Seperti tes COVID, dia berhasil membunuhnya. Tapi Evart tertangkap lagi. Sekarang hanya tersisa pria itu dan seorang kakek yang terluka. Keesokan harinya mereka tiba di desa yang ditinggalkan. Mereka menemukan makanan dan mulai makan. Tapi tiba-tiba mereka dikepung oleh suku-suku lain. Kematian tampaknya sudah pasti. Hingga harimau yang mengaum itu muncul. Semua mundur. Harimau itu menatap pria itu seolah berkata, "Ini milikku." Dia memberi peringatan dan pergi dengan tenang. Orang-orang terkejut. Ramalan mereka mengatakan bahwa suatu hari, seorang pemuda yang terhubung dengan harimau akan memimpin mereka menuju kebebasan. Pria itu menjadi pemimpin mereka. Suku-suku lain pun ikut bergabung. Mereka mengikuti kapal musuh melewati padang pasir. Dan akhirnya tiba di tempat para budak membangun piramida. Bahkan mammoth pun dipaksa bekerja. Di balik semuanya ada seorang pria yang mengaku sebagai dewa. Dia bahkan melempar seorang budak dari menara. Di perkemahan datang seorang pendeta dan berkata, "Orang yang mengenakan tanda Orion akan memimpin revolusi." Pria itu melihat bahwa pendeta itu memakai gelang yang sama seperti milik ayahnya. Dan di tangan Evart muncul tanda yang sama. Keesokan harinya, pria itu dan rekan-rekannya menyamar sebagai budak, menyembunyikan senjata. Mereka membebaskan mammoth pemimpin. Awalnya mammoth itu tidak bergerak, tapi pria itu memancingnya hingga menjadi liar. Mereka juga membebaskan mammoth lainnya dan kekacauan pun dimulai. Para budak memberontak. Bersama-sama mereka berbaris menuju istana. Evart tertangkap lagi. Pria itu pura-pura menyerah. Tapi pada saat yang tepat, dia mengambil tombak dan melemparkan dewa itu jatuh. Ternyata dia bukan dewa sama sekali. Hanya pembohong tua. Ketika kebenaran terungkap, rasa takut semua orang pun lenyap. Kemudian rakyat bersatu membakar istana itu.